Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Citra Lestari. NIM saya 25000024224. Di sini saya akan mereview buku Sosiologi bab 2 yang berjudul Mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu 1. Aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black, yang menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu dan kebijaksanaan dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Hukum adalah apa yang kita lihat, ada dan terjadi, dilakukan dalam masyarakat. Sosiologi hukum bertolak dari catatan-catatan mengenai kenyataan yang teramati tersebut. Positivisme ini dengan maksud yang jelas hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Paham ini melihat masa pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja dan para pendukungnya digantikan oleh kaum industrial dan intelektual, yang tidak lain adalah kaum positivis itu, yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi. Dalam filsafat positivisme itu, yaitu yang pertama, semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Yang kedua, pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan. 2. Aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Peletak dasar sosiologi hukum di Eropa. Yang pertama, Durkheim. Dalam karyanya Division du Travail Social tahun 1983, masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum, lambang kesetiakawanan sosial yang tampak dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan adalah hukum. Sosiologi hukum itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah di antara hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana, dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis ialah hukum keluarga. Kontrak dan dagang, hukum prosedur, hukum administratif, dan konstitusional. Dua tipe pengaturan hukum yang paralel dengan dua tipe kesetiakawanan yang berlawanan dijelmakan dalam dua jenis sanksi-sanksi yang terorganisasi yang berlain-lainan. Hukum yang timbul dari kesetiakawanan mekanis diiringi dengan sanksi-sanksi yang sifatnya mengekang, dan hukum yang timbul dari kesetiakawanan yang organis diiringi oleh sanksi yang sifatnya mengekang adalah suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk hukuman mati ataupun hukuman badan, penghapusan kemerdekaan, dan lain-lain, atau semata-mata pencelaan di muka umum. Sesungguhnya sanksi-sanksi represif dan hukum pidana yang mengiringinya melindungi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki.
Sebaliknya, sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan, melindungi diferensiasi masyarakat dalam fungsi-fungsi yang khusus, dalam kelompok-kelompok yang kecil, dalam kegiatan-kegiatan pribadi yang individualiskan. Adapun pengabaian analisis permasalahan itu antara lain pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya memusatkan perhatian Durkheim kepada masyarakat yang menyuruh dan bukan kepada kelompok-kelompok bawah. Durkheim cenderung kepada monisme sosial dan hukum, menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam suatu hierarki yang rapi, dan kelompok-kelompok profesional senantiasa dibawakan kepada negara yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Dalam bahasan-bahasan yang konkret mengenai hukum, realismenya mengenyahkan idealismenya yang hampir saja membawa dia kembali kepada konsepi hukum sebagai suatu epifenomena sederhana, suatu proyeksi subjektif. Itulah sebabnya lebih diutamakan penyelidikan genetis. 2. Duguid, Levy, dan Harireau. 3. Peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis. Leon Duguid meninggal tahun 1938. Emmanuel Levy dan Maurice Harireau meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi tetapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Harireau lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, Duguid menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalistis dalam orientasinya. Sedangkan Levy cenderung kepada subjektivismenya yang sangat idealistis. Hukum objektif yang timbul dari kesejahteraan yang semata-mata menguasai milieu sosial yang berlawanan dengan negara adalah bebas dari pernyataan kehendak, karena kehendak tidak dapat berbuat lebih selain daripada mengakuinya dan dapat menghasilkan akibat-akibat hukum hanya dengan menundukkan kepada hukum objektif. Berbicara tentang hak-hak individu, hak-hak masyarakat, hak-hak kelompok adalah membicarakan segala sesuatu yang tidak ada. Hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan sosial tidak memungkinkan paham tentang suatu hak masyarakat kolektif untuk memerintah individu, dan juga hak individu untuk memaksakan kepribadiannya kepada masyarakat kolektif dan individu-individu lainnya. Sesungguhnya organisasi yang dilihat dari sudut hukum tidak lain adalah gabungan yang saling berkaitan dengan berbagai macam pembagian wewenang serta tugas-tugas, yakni melalui salib meresapi di antara hak-hak yang diberikan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. Hukum yang tidak terorganisasi dan spontan adalah lebih tua dan lebih unggul daripada negara. Bukan hanya unggul dari kekuasaan negara, juga lebih unggul dari tata tertib negara dan lembaga negara itu sendiri. Tipologi hukum masyarakat yang meliputi segalanya dewasa ini, sebagaimana yang dilakukan Duguid, bermaksud untuk menggambarkan perubahan-perubahan sistem hukum pada bagian kedua dari abad ke-19 dan dalam abad ke-20. Bentuk-bentuk kolektivitas dari negara mulai zaman Romawi kuno, kerajaan Jakobin hingga Napoleon yang diasosiasikan dengan asas kedaulatan yang hanya merupakan nama lain untuk hak subjektif negara untuk pemerintah, sedang mengalami kematian, yang harus diganti dengan federalisme fungsional dari jabatan-jabatan umum yang disentralisasikan, yang mengurus dirinya sendiri di bawah penguasaan pemerintah. Harireau membedakan dua jenis lembaga, yaitu lembaga kelompok, badan-badan sosial, dan apa yang dinamakan think institution atau lembaga perizinan yang digunakan untuk berhubungan dengan yang lainnya,
Ia menyinggung masalah bentuk-bentuk kemasyarakatan sebagai tempat-tempat lahirnya berbagai macam hukum, tetapi karena ia mengadakan pembedaan jelas antara mikrososiologi dan makrososiologi hukum, maka ia pun segera pula meninggalkan persoalan untuk menyamakan ini dengan persoalan kehidupan hukum batiniah dan lahiriah dari satuan-satuan kolektif yang nyata. Kekuatan yang dipergunakan Haurio untuk menegaskan kemampuan tiap-tiap lembaga kelompok untuk menciptakan kerangka hukum sendiri, ketegasan yang diperlihatkan dalam mengutarakan masalah keserbajemukan hukum, memaksanya menelaah tipologi hukum dari kelompok-kelompok tertentu yang khas. Tetapi tipologi kelompok-kelompok ini tidak begitu diperkembangkan seluas-luasnya oleh Haurio dan tidak merupakan kemajuan yang jelas. Ini disebabkan karena sama sekali tidak ada pertimbangan mikrososiologis di dalam setiap kelompok. Seharusnya memperhatikan adanya berbagai bentuk kemasyarakatan yang menentang dan menyeimbangkan satu sama lain dengan 3. Max Weber dan Eugen Ehrlich. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum diedukasikan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dari kelakuan sosial. Menurut sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat talent, Grundlegung der Soziologie des Rechts, menyelenggarakan 2 tugas, yaitu pertama, ia hendak menunjukkan bahwa apa yang dinamakan ilmu hukum yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata teknik yang bersifat relatif, dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis dan sementara waktu, dan berbakat sistematis kayali tidak mampu memahami apapun kecuali kulit yang paling luar dari kenyataan hukum, integral dan spontan dalam segala tingkat kedalamannya. Sosiologi hukum, kenyataan bahwa ilmu hukum dogmatis, normatif bukanlah suatu ilmu, melainkan semata-mata suatu teknik yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan pengadilan yang bersifat temporer menjadi sangat jelas apabila diketahui bahwa asas-asas yang biasanya dianggap bersumber pada logika hukum yang tidak berubah-ubah sesungguhnya hanyalah penyesuaian kepada keadaan-keadaan kesejarahan yang sangat konkret. Demikianlah postulat dari apa yang dinamakan dengan logika hukum yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan logika yang sebenarnya, yaitu yang pertama, pengabaian kebebasan bagi hakim yang terikat oleh dalil-dalil yang diterapkan terlebih dahulu. Kedua, tergantung segala hukum kepada negara. Yang ketiga, kesatuan hukum yang disamakan dengan keruntuhan sistematis dari dalil-dalil hukum. Sinzheimer yang mendasarkan pendapat-pendapatnya serentak atas Gierke, Ehrlich, dan Weber mengemukakan masalah asasi tentang diferensiasi serta hierarki dari berbagai sosiologi hukum. Ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara sosiologi hukum deskriptif, sosiologi hukum kritis, sosiologi hukum genetis, dan sosiologi hukum teoritis. Sosiologi hukum kritis menyelidiki masalah perwujudan norma-norma dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum teoritis menyelidiki pengaruh unsur-unsur rohani maupun segi-segi morfologi serta ekonominya pada susunan kenyataan hukum. Sosiologi hukum deskriptif semata-mata mengumpulkan fakta-fakta tentang kehidupan hukum dalam berbagai masyarakat. Sosiologi hukum genetis mengikuti perubahan-perubahan hukum menurut lingkungan serta zaman-zaman konkret.